Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, itu mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita melaksanakan perintah Allah mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, apapun terasa indah, nikmat, tentram, nyaman. Ya, mau nanya, tahu nggak belatung? Tahu belatung? Suka ada di cabai? Suka. Kenapa itu belatung yang ada di cabai nggak kepanasan? Karena mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau belatung yang ada di kepala Anwar langsung ditepak, ya mati. Tapi kalau ada di cabai, itu udah ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagian pelajaran fikih. Minggu yang lalu kita udah bahas apa? Pasal pangsa tikna ngadusan mayit. Insyaallah kita akan bahas pasal syarat sahna puasa. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Hukumnya wajib ya untuk setiap kaum muslimin wal muslimat. Dah, lihat sini. Syarat sahna puasa itu ada 4. Kalau kita puasanya pengen sah, harus ada yang 4 ini, ya. Makanya syarat sahnya puasa harus ada semua. Yang ke-1, Islam. Orang Islam puasanya sah. Tapi kalau orang Islam murtad, keluar dari agama Islam, enggak sah. Ya, enggak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Terus orang kafir selain orang Islam sah enggak puasanya? Ayo, wajib enggak puasanya? Sah, puasanya enggak sah tapi tetap wajib. Puasanya enggak sah tapi tetap wajib. Terus kalau pengen sah gimana? Harus masuk Islam dulu. Terus gimana dong dapat dosa? Ya pasti dapat dosa karena enggak ngelakuin puasa. Kan udah puasa, ya tetap puasanya juga enggak sah karena bukan orang Islam. Karena bukan orang Islam juga suka ada puasanya, ya. Itu yang ke-1, harus orang Islam. Yang kedua, berakal. Ya, kita harus punya akal yang sehat. Manusia punya akal enggak? Akalnya akal apa? Akal reji. Hewan punya akal enggak? Punya. Akal apa? Akal bi'i. Nah, akal hewan sama akal manusia itu berbeda. Kalau akal manusia itu bisa makrifat, bisa makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau akal hewan itu tidak bisa makrifat. Contoh sekarang anak ayam kejebur, ya, ditolongin sama Rehan, ya, emaknya ada agak jauhan, udah dikejebur, ciak-ciakan, ditolongin sama Rehan anak ayamnya. Udah ditolongin, taruh ke situ. Langsung emaknya lari, serbot, jebret ya. Neladung siapa? Rehan. Kata Rehan, "Ih, kamu udah aku tolongin anak ayamnya, malah diteladung aku." Nah, itulah akal hewan, ya. Yang penting dia punya kasih sayang sama anaknya, enggak tahu musuh, enggak tahu lah kawan gitu.
Ya, tapi kalau akal manusia itu bisa ma'rifat sama Allah Subhanahu wa taala. Dah. Di diri kita, lihat sini. Di diri kita ada dua pasukan. Yang ke satu akal, yang kedua nafsu. Di mana-mana kalau akal sama nafsu, yang menangnya nafsu, maka akal kalah. Badan kita akan mengikuti apa yang nafsu katakan. Tapi kalau akal yang menang, nafsu kalah, ya, badan kita akan mengikuti apa kata akal, ya. Makanya nafsu itu berdegong. Nafsu itu susah diatur. Dulu nih, waktu lagi sama Allah baru diciptain, Allah nanya sama nafsu, "Hai nafsu, kamu siapa dan aku siapa?" Kata Allah. Aku, kamu. Kata siapa tuh? Kata nafsu. Pas itu dimasukin lagi ke neraka Jahanam. Dimasukin ke neraka Jahanam 100 tahun. Dimasukin ke neraka Jahanam. Udah 100 tahun diangkat lagi sama malaikat. Malaikat angkat si nafsu itu, ditanya sama Allah, "Hai nafsu, kamu siapa dan aku siapa?" Aku, kamu. Ya, nggak mau ngakuin kalau Allah itu Tuhannya, pangerannya. Kata siapa tuh? Kata nafsu. Udah, sekarang masukkan lagi ke neraka Ju, ya, yang penuh kelaparan. Dimasukin ke mana? Ke neraka Ju, yang penuh lapar, nggak dikasih makan, nggak kasih minum. 100 tahun masukin. Habis 100 tahun diangkat lagi sama malaikat. Mana si nafsu? Diangkat. Langsung ditanya lagi sama Allah, "Hai nafsu, aku siapa dan kamu siapa?" "Aku hambamu ya Allah, ya, dan engkau Tuhanku." Kalah, dikasih neraka Jumah, ya, dikasih kelaparan makal, kalah. Sok sekarang kamu, ya, nafsu pengen jalan-jalan tapi lemes, belum makan, belum minum, bisa nggak? Lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Iya, makanya nafsu itu kalahnya sama dikasih puasa. Makanya kita banyak nafsu, harus banyak puasa. Ya, sekarang Rehan nafsu sama Teddy, aduh ya pengen berantem, tapi Rehan lemes, Teddy lemes. Masa berantem lemes sih? Ya, nggak ada kekuatan. Misalkan, tapi nggak boleh, ya Rehan, awas kamu, ya. Makanya kalau kamu punya nafsu, yang kata Kanjeng Nabi, yang ke satu harus wudu. Lagi marah-marahnya nih kamu, marah banget, ya, udah pengen ngacak-ngacak meren, ya, udah nggak kuat. Kata Kanjeng Nabi, wudu. Kalau angger, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kalau angger, puasa, ya, puasa, biar setannya kalah, ya. Nah itu akal yang ke satu, Islam yang kedua, akal yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Apa itu haid? Ayo, udah lupa lagi. Apa itu nifas? Getih haid nyaeta getih anu ngocor tina tungtung jero rahim awewe tur jalan sehat. Kalau getih nifas, getih anu ba'da melahirkan, ya, sesudah melahirkan, itu namanya getih nifas. Nah, perempuan biasanya, laki-laki nggak bakal ngelahirin, ya, nggak bakal haid. Makanya laki-laki mah sholatnya pancep terus, nggak ada liburnya. Kalau perempuan mah ada liburnya satu minggu, 1 bulan 1 minggu, ya. Berarti 1 bulan 4 minggu dikurangi 1 minggu cuma 3 minggu ibadahnya tuh, puasanya, ya. Nah nanti
puasanya harus dikodok bulan yang depan. Ya, bulan depan harus dikodoin. Nih saya ngodoin puasa bulan Ramadan karena Allah. Nah, ngodonya sunahnya hari Senin sama Kemis biar dapat pahalanya double. Doublenya apa? Puasa kodo dapat, puasa sunnah dapat. Ya. Terus kalau nggak dikodoin sampai datang lagi bulan puasa yang yang depan, nah itu wajib dua. Yang ke satu wajib kodo, dua wajib bayar fidyah. Apa itu fidyah? Bayar fidyah itu apa? Memberi makanan sama satu orang miskin, fakir miskin, ya. Itu satu fidyah. Kalau dua fidyah, dua orang miskin. Terus kalau nggak dikodoin terus aja tambahin fidyahnya, tapi kodo tetap satu, ya. Makanya harus dikodo. Awas jadi perempuan, hati cepetan. Sekarang nih kamu masih punya utang berapa? Misalkan masih butuh 7, cepet dikodoin mumpung belum datang bulan puasa. Misalkan kamu punya utang, kemarin puasanya apa? Iya, bolongnya karena head. Kalau perempuan, kalau laki-laki bolongnya karena batal misalkan. Harus cepet-cepet dikodo. Ya. Makanya harus rajin. Ingat kalau lupa nanti bahaya. Yaitu yang ke satu, yang kedua Islam, yang ke satu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari head dan nifas, yang keempatnya apal kana yen eta waktu sah narima kana puasa. Ini tuh udah waktunya puasa belum? Ini tuh udah masuk tanggal 1 Ramadan belum? Ayo, belum. Sekarang kamu puasa bulan Ramadan sah enggak sah. Ya, makanya nanti kalau di Indonesia itu nunggu sidang isbat. Ya, nunggu sidang isbat Kementerian Agama sampai ketuk palu. Masyarakat, assalamualaikum ya, sekarang sudah waktunya masuk bulan tanggal 1 bulan Ramadan, diketuk. Tok tok tok, kayak ngetok pintu. Ya. Makanya jangan ngeduluin karena kita udah punya aturannya, ya. Kalau pengen ngedulin nggak apa-apa, tapi jangan dihitung Ramadan. Nantinya anggar nggak sah. Karena di sini aturannya harus tahu karena tanggal 1 bulan Ramadan. Kan suka ada yang ngedulin, ya. Suka ada yang ngeduluin puasanya, lebarannya juga ngeduluin, enakan ya duluan lebarannya. Makanya harus bareng ya, se-Indonesia itu tuh udah dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke di apa? Di teropong. Mana nih si bulan nih? Oh itu tuh, wah bulannya masih di bawah, belum naik hilalnya, bulannya belum naik, belum keciri tanggal 1, berarti besoknya. Ya, kalau misalnya udah keseri tanggal 1 berarti besok tanggal 1-nya itu di apa? Dikeker, dikeceng, itu ya. Pakai teropong. Aku baca lagi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal sarasahna puasa, ari sarasahna puasa, eta aya opat hiji Islam dua berakal kabagi dua bagian hiji akal gorijinnya eta akal manusia dua akal tabiinnya eta tilu barsitina hejang nifas opat apal kana yen
eta waktu narima kana puasa. Alhamdulillah. Sekarang bagian pelajaran